Salawat dan salam kita sementara tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi rahmatan lil alamin yang memberikan dukungan sejak awal lahirnya kita selaku manusia di bumi ini sampai sekarang. Mudah-mudahan sampai nanti saat kita meninggal bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Terakhir digalakan oleh pemerintah. Sebelumnya saya memohon maaf jika sekiranya sebentar terdapat kekurangan atau penjelasan saya simpang siur terhadap materi ini atau di dalam penyusunan visi ini. Itu semuanya adalah kapasitas saya atau keterbatasan saya selaku peserta di program pendidikan guru penggerak, dan mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dan saling mengisi kekurangan masing-masing sehingga acara ini bisa tercapai, dalam artian bahwa kita menghasilkan visi setelah membahasnya dalam pertemuan ini. Saya kira seperti itu. Baik, seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam LCD bahwa ada pertanyaan pematik yang saya buat, apa makna pernyataan visi bagi Bapak Ibu. Jadi barangkali saya meminta kepada rekan guru ada yang mewakili apa sebenarnya menurut Bapak Ibu visi itu, seberapa penting visi itu untuk kita rumuskan, kenapa mesti ada visi. Nah, ini ada beberapa serangkaian pemaknaan tentang visi. Apa makna pernyataan visi bagi Bapak Ibu? Apa harapan atau cita-cita Bapak Ibu murid, rekan pendidik, komunitas sekolah, dan kehidupan masyarakat? Apa yang selama ini kita yakini bersama dan menyatukan sekolah kita? Apa yang diharapkan menjadi pembeda antara murid kita dengan murid sekolah lain? Apa kontribusi orang dewasa atau kontribusi kita semua selaku aktor di sekolah ini dalam mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicita-citakan oleh Menteri Pendidikan. Baik, tujuan menyusun visi sekolah yaitu untuk mencari adalah jalan kesinambungan, bukan bahwa tahun ini kita rumuskan, tahun ini kita capai dan harus tercapai. Tidak mesti seperti itu. Akan tetapi dia memegang prinsip berkesinambungan dan berkelanjutan. Kalau tidak tahun ini, semester ini, mungkin semester depan. Itu adalah proses untuk memperbaiki kualitas. Sehingga yang dibangun bukanlah hubungan transaksional. Transaksional maksudnya di sini adalah kita itu sekedar untuk mematuhi apa yang sudah kita pasang, bahwa visi itu bukan lambang, visi itu bukan sekedar kalimat utuh yang memotivasi kita, tetapi kita ambil maknanya bagaimana visi itu membawa diri kita selaku pengajar di sekolah, untuk diterapkan oleh seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru maupun pendidik, atau bahkan lingkungan sekitar yang menjadi dampak untuk penyelenggaraan pendidikan kita. Sehingga yang terjadi itu adalah hubungan antar manusia seperti gotong royong yang menjadi wahana. Sekolah ini akan menjadi, kalau seperti itu sudah tercapai semua sesuai dengan visi yang kita rumuskan, berjalan dengan baik, berjalan kesinambungan, tentu akan menjadi sarana bagi siswa atau wahana bagi siswa. Sekolah ini dijadikan rumah. Pernah saya ungkapkan pesan Ki Hajar Dewantara bahwa di pertemuan yang lalu bahwa semua orang menjadi guru dan semua rumah menjadi sekolah. Itu adalah kalimat yang sangat dalam dan mungkin menjadi bagian dari kita, sudah menjadi prinsip tak di dalam mendidik anak-anak kita semua. Sekolah menjadi wahana utama untuk mengedepankan kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajak murid untuk duduk di kursi kendali pembelajaran mereka sendiri. Itulah yang menjadi prinsip dari Merdeka Belajar, bahwa anak itu memegang kendali cara belajarnya, sehingga guru harus menyesuaikan dengan prinsip harmoni yang
dimiliki. Baik. Baik, selanjutnya itu tadi terlalu panjang pengantarnya, tetapi tujuan saya adalah untuk menyemangati Bapak Ibu, memberikan Ibu keterlibatan secara emosional untuk bisa masuk ke pembahasan kita. Baik, ini materi kita yang pertama, bahwa sebuah visi itu merupakan cerminan dari keinginan individu. Visi itu terlahir dari dalam hati kita selaku guru. Oleh karena itu saya meminta kepada Bapak Ibu untuk menuliskan apa keinginan Bapak Ibu tentang anak ini. Nanti ini akan menjadi langkah kita untuk menyusun visi yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, bisa 6. Di bawah bisa. Bisa iya, nanti kan kesimpulannya. Jadi bisa Foto kan sama semua. Ini mulai. Kita mengimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada deretan ini, semua ini yang sudah ada di kepala kita. Saya bacakan saja ya. Nah, kita kategorikan yang mana yang sesuai, baru kita simpulkan, ya. Baru kita simpulkan. Yang paling pertama, siapa yang menulis ini? Ibu, ya spontan. Saya bacakan, tidak apa-apa ya. Murid yang saya inginkan, memimpikan adalah murid yang pintar, rajin dan mematuhi peraturan sekolah, yang selalu dibimbing oleh guru, pendidikan yang baik dan saling menghargai sesama siswa. Sekolah adalah gudang ilmu yang harus dipelajari. Nah, ini yang keempat, murid sekolah kita sadar betul bahwa harus terlibat dalam proses pembelajaran. Oh iya, sekolah adalah gudang ilmu yang harus dipelajari. Siswa memahami peraturan sekolah. Dan yang terakhir, ilmu dan adab bisa didapatkan di sekolah. Ya, terima kasih, ini sangat menginspirasi. Kemudian yang kedua, saya bacakan sesuai urutannya pertanyaan, tidak usah saya ulang-ulang pertanyaannya. Yang pertama itu berkarakter, murid yang berkarakter, murid yang sebagai pribadi yang berbeda. Yang ketiga, karakter dan disiplin yang kuat, mengutamakan karakter dan disiplin yang kuat. Yang keempat, menyadari bahwa ilmu dan iman dan takwa sangat penting. Kemudian yang kelima, keyakinan bahwa setiap kesulitan dan tantangan bisa kita pecahkan bersama. Kemudian yang terakhir, yang keenam, setiap manusia memiliki bakat yang dimiliki.
Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang mudah dimengerti dan diterima oleh murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus menerima pembelajaran yang baik dan terarah. Kita warga sekolah yakin bahwa semua warga sekolah dan murid memiliki bakat yang perlu dikembangkan. Kita warga sekolah paham bahwa murid memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ini sangat menginspirasi sekali. Sudah hampir keseluruhannya di pos itu memiliki ciri dari tujuan yang diharapkan. Nah, checklist seperti kita mengembangkan pendidikan yang dimengerti, bisa mengembangkan bakat yang dimiliki. Kemudian kita warga sekolah yakin bahwa memiliki bakat. Kemudian kalau saya menilai ini Pak Mansur begitu masuk kriteria, masuk dalam rubrik semuanya terjawab. Apa yang diharapkan di dalam perumusan kalimat rumpang itu dijawab dengan baik. Kemudian kita lanjut. Kita memimpikan murid yang ceria, cerdas, mandiri, kreatif. Wah, ini juga masuk. Saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki pengetahuan dan bakat yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Wah. Kita apa ini? Oh, sorry, saya tidak bisa disebut kalimat seperti ini. Kalau ini kita rumuskan menjadi visi, kira-kira yang mana? Bagaimana modelnya? Ada yang bisa mengutarakan? Ada yang bisa memberikan saran? Ada yang bisa memberikan saran? Karena nanti begini Pak, bayangannya itu bahwa kita melakukan hari ini bukan untuk besok ini, besok hari Kamis, bukan juga untuk bulan depan, tidak. Tetapi ini untuk tercurah sebagai wujud nyata dari pikiran kita untuk membangun sekolah SMP Negeri 12 Teluk Kumbang di masa yang akan datang. Meskipun pencapaiannya tidak langsung kita rasakan, tetapi akan menjadi wujud partisipasi nyata kita selaku pendidik di sini. Mungkin ada saran dari Bapak kurikulum? Ya. Terima kasih terkait kata-kata yang telah dituliskan di atas oleh teman-teman guru perihal jawaban yang diberikan daripadanya. Jadi ada 6 poin di atas. Yang pertama, bergerak terbalik. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, pecahkan masalah. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, untuk murid. Yang 6, ya. Jadi saran atau usul saya, tinggal kita tambahkan atau perkaya kalimat-kalimat di atas itu. Kita tambahkan saja ya, apa yang artinya menambahkan dari kata-kata itu, kata apa yang cocok diselipkan di nomor 1 sampai nomor 6 itu. Itu saja barangkali saya. Silakan Pak Mansur, lanjut saja. Oke, jadi menindaklanjuti saja dari Pak Salahuddin. Jadi ada 6 poin yang ditulis oleh Pak Daniel. Jadi kami mungkin bisa meminta penjelasan saja Pak ya. Seperti di sini berkarakter baik. Jadi mungkin pemateri bisa menjelaskan murid seperti ini yang berkarakter baik. Iya. Kemudian metode pembelajaran yang baik yang kita berikan kepada murid ini seperti ini. Saya rasa itu saja. Ya. Maksudnya seperti ini. Berkarakter baik itu apa-apa saja aspeknya. Indikatornya berkarakter baik itu apa saja. Kemudian metode pembelajaran itu yang bagaimana yang harus diterapkan. Kemudian ya ada relevansinya dengan tujuan kita berada di sekolah. Kemudian menuntun murid bakat minat. Sebelumnya
kalau kita jelaskan semuanya ini tidak apa-apa sebenarnya saya menjelaskan, tidak apa-apa, tetapi kalau dirasa waktu itu tidak membatasi, mungkin bisa kita mengambil pilihan lain, merumuskan visi yang sudah masuk ini nilai karakter. Misal saya kategorikan, saya bagi-bagi Bapak Ibu ya. Misal berkarakter baik itu kan sekarang yang diinginkan atau diimplementasikan itu adalah P3, Profil Pelajar Pancasila. Nanti di semester berikut itu kita akan masuk semua ke sana. Jadi termasuk saya di kelas 8, tingkatan kelas 8 akan mulai belajar sama Bu Samsia, mulai belajar dengan Bu Leni, Bu Irma yang mengajar di kelas 7. Karena baru saya pertama untuk menerapkan P3 di pembelajaran IPA. Nah, kemudian berkarakter baik. Ini kan ada dimensinya. Berapa dimensi kemarin? Profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi. Nah, dimensi ada 6 ya. Ada 6 dimensi profil Pancasila dan sub elemen dan sub elemennya. Nah, kemudian itu yang harus masuk di dalam visi sekolah. Visi sekolah. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini berhubungan dengan ciri guru atau melaksanakan peran inovatif, inovatif dan kreatif. Ya, ini masuk aspek inovatif dan kreatif. Kemudian memecahkan masalah. Nah, berarti dia di sini memecahkan masalah di P3 itu dia masuk ranah pada berpikir kritis sama mandiri. Nah itu. Jadi sini mandiri, kemudian berpikir. Nah, tulisannya acak-acakan ya. Pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini pembelajaran yang menyenangkan masuk juga pada inovasi dan kreativitas guru. Nah, pembelajaran yang menyenangkan ini masuk lagi di inovatif dan kreativitas. Kemudian menuntut murid. Nah, di sini aspeknya menuntut murid mungkin memberikan apa kalau menuntut murid? Teladan yang baik ya. Yang baik atau dalam aspek sarana aset kita yaitu penyelenggaraan pendidikannya harus terpenuhi kebutuhan, misalnya LCD di sekolah seperti itu, papan tulis atau bangku yang menunjang lingkungan belajar ya. Lingkungan belajar. Bakat minat ini berarti potensi, istilah dari potensi. Saya kira seperti itu penjabarannya ya. Jadi mari kita, atau ada yang mau ditambahkan? Ada saran dari Bapak Ibu? Jangan sampai ini tidak mutlak benar. Apa yang saya sampaikan ini tidak mutlak benar karena ini lahir dari pikiran Bapak Ibu ya. Tidak ada gambaran. Iya, jadi gambarannya itu saya hanya merangkumnya bahwa berkarakter baik itu sesuai dengan P3, Profil Pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Kemudian metode pembelajaran itu masuk pada ranah inovasi dan kreativitas baik guru maupun siswa. Kemudian pemecahan masalah itu berhubungan dengan dimensi mandiri dan berpikir kritis. Pembelajaran yang menyenangkan sudah tadi ada aspeknya antara 2 dan 4 baik bagi kalau sikap dia menjadi teladan yang baik bagi murid dan menuntun murid dengan fasilitas atau sarana prasarana penyelenggaraan pendidikannya. Kemudian bakat minat ini potensi siswa. Kalau istilah-istilah ini kita gabung menjadi suatu kalimat yang utuh, kira-kira seperti apa? Ada yang bisa mengusulkan wujud kalimat yang nyata untuk dijadikan sebagai visi. Ya, pos lagi. Tidak terlalu lama. Apa itu? Jadi berarti kita bacakan saja. Tidak usah di-post, tetapi setiap orang yang memberikan visi, ya visi pribadi. Setiap orang berikan visi. Kemudian kita tentukan yang mana disepakati. Bisa sih? Atau sepakat sih? Oh iya, itu untuk mengusahakan kami buat yaitu terwujudnya pendidikan yang mengembangkan karakter, pembentukan profil pelajar Pancasila. Saya ulangi, terwujudnya pendidikan yang mengembangkan karakter, pembentukan profil pelajar Pancasila.
Terima kasih. Contoh visi terwujudnya warga sekolah, terwujudnya warga sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang berkarakter Profil pelajar Pancasila. Peserta didik berwawasan global berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Terwujudnya peserta didik dalam berwawasan global berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ada lagi? Ada tambahan? Ya. Visinya yaitu terwujudnya prestasi peserta didik yang unggul dalam akademik dan non akademik. Terwujudnya prestasi peserta didik yang unggul dalam akademik dan non akademik. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Visi seperti yang ditampilkan di atas, jadi ada sedikit saya amati. Silakan tentang berkarakter, berkarakter, berinovatif, kreatif, berprestasi dan teladan yang baik menuju insan yang memiliki potensi profil pelajar Pancasila. perbaiki redaksinya untuk menjadi kesepakatan. Itulah fungsinya diskusi. Bagian pertama, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan karakter profil Pancasila. Terwujudnya pendidikan yang mengedepankan karakter profil Pancasila. Nah, ini bagus juga, tetapi tidak terjabarkan. Tidak semua orang tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Ya, jadi di dalam saya sampaikan yang menurut saya dapatkan di pembelajaran secara daring maupun secara mandiri di LMS program pendidikan guru penggerak, bahwa di dalam menuliskan visi kita tidak menuliskan profil pelajar Pancasila, karena itulah muaranya kita, yang ingin dicapai. Ya, dimensinya saja yang kita jabarkan. Kan ada banyak bertanggung jawab, itu sudah memiliki ranah profil pelajar Pancasila. Kalau kita langsung satu, jangan sampai nanti orang bisa kamu selenggarakan yang keenam dimensi itu dengan elemen sub-elemennya. Ya, nah itulah sehingga saya mengundur sedikit ini, sehingga dulu di pertemuan pertama itu di sana saya bertanya kepada Ibu Pengawas Pembina bahwa barangkali bisa dikasih kita pemahaman tentang elemen dan sub-elemen. Nah, itu barangkali masih diingat barangkali ya, saya pernah memiliki pertanyaan seperti itu tapi tidak direspon dengan baik. Padahal itulah intinya dari implementasi kurikulum merdeka, sehingga kita bisa beradaptasi, bisa dimasukkan ke dalam sikap, perilaku, pelayanan. Nah, itu semuanya. Jadi itu sekedar informasi dari saya berdasarkan hasil belajar saya di program pendidikan guru penggerak, tidak mencantumkan kata profil pelajar Pancasila. Ya, baik. Yang kedua adalah terwujudnya warga sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian terwujudnya peserta didik dalam berwawasan global sesuai nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu sudah masuk pada ranah profil pelajar Pancasila, yaitu insan yang Pancasilais. Jadi memiliki nilai-nilai Pancasila. Terwujudnya peserta didik yang unggul dan dalam akademik dan non akademik. Saya menanggapi kalau akademik dan non akademik itu masih bersifat umum, ya, masih umum akademik dan non akademik. Akademiknya seperti apa, ya? Jadi ini perlu dan mana karakternya. Kalau akademik berarti kita masih kembali pada yang dulu itu. Nah, sekarang kita mengimplementasikan filosofi Gajah Dewantara untuk mendidik siswa yang merdeka dengan program Merdeka Belajar. Kemudian yang terakhir, berkarakter inovatif, kreatif, berprestasi dan teladan yang baik menuju insan yang memiliki potensi profil pelajar Pancasila. Ini merupakan rangkuman barangkali kita sepakat yang keempat, ya. Kita lihat yang keempat, saya tuliskan di atas, berkarakter di atas, inovatif, kreatif, berprestasi,
teladan yang baik menuju insan yang memiliki potensi profil belajar Pancasila. Bagaimana kita mengemasnya menjadi sebuah visi yang baik kalimat? Kan kita setuju nih bahwa ini pendapat yang tepat ya. Ya, bagaimana kira-kira? Kita tambahkan satu, terwujudnya, ya kata, ya kita tambahkan satu kata, terwujudnya, ya terwujudnya peserta didik murid atau peserta didik Peserta didik. Saya menyampaikan dulu, kalau peserta didik, nah itu istilah dari kurikulum ke-13, kurikulum merdeka itu murid, karena lebih dekat dari kita, murid kita. Masih di itu istilah-istilahnya dulu, tapi sama nih sebenarnya Pak, statusnya sama nih, tapi lebih dekat dari murid. Misalnya murid dari perguruan sejak agung, itu kan murid setiap hari ketemu, akrab sekali. Nah, tapi kalau itu sehingga diambil kata itu, kita sepakat kata murid untuk nanti ke depan atau kapan siswa itu urusan nanti ditetapkan kembali ya. Kita ikut perkembangan Pak, jadi iya betul, sesuai dengan kontrak sama ya, itu yang penting. Iya. Gimana kalau terwujudnya pendidikan inovatif? Terwujudnya pendidikan yang inovatif. Iya, itu kalau pendidikan yang berarti itu tadi kita mengganti di teladan yang baik, karena dari segi sarana prasarana pelayanan ini teladan yang baik itu dari segi layanan. Jadi kalau kita kata pendidikannya itu identik dengan pelayanan, cara melayaninya. Iya. Iya. Terwujudnya yang inovatif, kreatif, berprestasi, teladan yang baik dari segi layanan. Tidak usah karena ini sudah pasti visi sekolah, jadi kita hapus. Tapi tidak ada orang sudah kira-kira tidak apa-apa pendapatnya hapus, tidak apa-apa ya. Ini hanya mencari yang terbaik. Insan menuju insan yang memiliki potensi profil belajar Pancasila. Sekali lagi saya tidak potensi itu. Ketiganya tidak ada, tidak bisa masuk di penulisan misi. Terwujudnya murid yang inovatif, kreatif, berprestasi menuju insan yang ada kalimat di atas ini, terwujudnya murid yang inovatif, kreatif, berprestasi menuju insan yang memiliki potensi. Mungkin barangkali jangan dilupakan lingkungan dan ya. Mungkin bisa terwujudnya murid yang inovatif, kreatif, berprestasi dan berbudaya lingkungan hidup, misalnya begitu ya. Nah, bisa menjadi ya, jadi masuk juga kan? Ya itu menuju insan yang bagaimana, yang madaniga, yang bagaimana itu kan seperti disampaikan tadi Bapak Kirsen, itu juga kenapa terwujudnya murid, karena kita sebentar ini murid. Ya, sebenarnya misalnya visita murid, itu terkecil murid. Apapun yang kita lakukan sebenarnya ya itu pasti ke murid. Apakah kita menyedia sarana apa yang bagus itu masalahnya tetap murid. Kemudian tadi sedikit betul sudah ya sekali sampai ke Pak Daniel kata profil belajar Pancasila dihilangkan saja karena sudah terdapat itu tadi. Ada berprestasi, kreatif, inovatif, itu profil pelajar Pancasila semua. Jadi kalau dimasukkan tidak salah, tapi gandaki kalimatnya itu sebenarnya. Dan memang sebelum kita mungkin belajar dari yang terakhir padanya, sebelumnya itu memang masuk. Kadang-kadang sebelumnya itu memasukkan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak salah juga. Tapi setelah dicermati berikutnya ada perubahan-perubahan, ternyata dibikin sudah bermakna ganda, kan sudah ada tadi. Nah, profil yang jelasnya di profil pelajar Pancasila 6 dimensi itu ada. Mulai dari beriman dan bertakwa. Kalau di sini ada yang beriman dan bertakwa, belum mungkin bisa dimasukkan. Ya, jadi itu kalau dia ya kalau di kurikulum 13 KI satunya ya. Ya, mungkin bisa KI satu ini itu ya mungkin bisa ditambahkan. Tadi itu Pak, tadi
Ya, mungkin di awal-awal itu. Langsung sudah profil pelajar Pancasila yang kita sudah bicarakan ini, yang sudah kita cita-citakan ini. Yang beriman dan bertakwa, kena tatib, ya. Yang bisa diambil di situ ya. Intinya profil pelajar Pancasila yang kita mau wujudkan. Itu sudah bagus. Artinya sebenarnya terus terang ya, diskusi hari ini belum sampai soalnya ke sini, tapi ini luar biasa sampai ke sini, sudah sampai menghasilkan. Maksudnya ini langkah maju ya yang dilakukan Pak Daniel. Ini langkah maju dibanding yang lain itu baru tahapan bagaimana menyusun visi, bagaimana membuat visi. Tapi ini hebat, menurut saya apresiasi yang luar biasa karena secara tidak langsung bisa menghasilkan ya. Artinya ide-ide dari ibu-ibu sudah bisa dikaput dengan cepat oleh Pak Daniel, bisa dirangkum dengan cepat. Itu luar biasa, itu harapannya. Jadi tanpa duduk bersama lagi, sudah ada hasilnya. Sisa kurikulum yang menyelesaikan kalimatnya. Ini sudah maksimal. Sudah, ini kan luar biasa ya dilakukan Pak Daniel. Dengan waktu yang sangat singkat dibandingkan, kita bisa mewujudkan visi ini. Visi tidak tidak mudah disusun ini. Mungkin kelihatannya berdasarkan rujukan yang terakhir. Kalau ini mungkin ada samanya di internet. Kalau yang tadi itu tidak ada, karena lahir dari pemikiran lokal kita di SMP 12. Itulah tadi adanya bahwa visi itu menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah lain. Ya, itu barangkali bagi kita sarannya ya. Ya baik. Iya, kalau beda. Karena kita sudah memiliki misi, nah ini pasti apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan. Itu menjadi redaksi bagi kita. Nanti akan dijadikan apalagi bahan untuk di dalam rapat barangkali kalau memang Bapak Kepala Sekolah ingin mengganti, ya itu nanti kita urus. Yang penting hari ini kita ada visi yang jadi. Berlaku atau belumnya itu nanti. Ada kayak yang ingin disesuaikan, nah itu kita bisa berbakat. Kita pasti setuju ya yang tadi. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat visi yang telah disimpulkan? Setuju, karena itu luar biasa. Kemudian untuk mewujudkan visi itu ada beberapa, tidak usah saya jelaskan, barangkali hanya outline-nya saja. Nanti kita kembangkan di pertemuan berikut di dalam kobel, apa saja sikap dan perilaku warga sekolah untuk menunjang tercapainya visi yang telah kita sepakati tadi. Misalnya sikap guru, orang tua, kemudian apalagi peserta didik sendiri dan pimpinan atau dalam hal itulah Pak Kepala Sekolah. Apa yang menjadi sikapnya, perilakunya yang harus ditunjukkan untuk mencerminkan pencapaian dari visi itu. Misal guru masuk tepat waktu. Dari orang tua mendampingi anak belajar. Kemudian di murid bagaimana? Ini luar biasa. Iya. Tadi luar biasa kita mengoreksi diri itu refleksi. Murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Iya. Kemudian lain, mungkin fasilitas apa segala macam. Ya, saya kira ini yang harus diusahakan untuk mencapai perubahan perilaku untuk menjadi teladan bagi sekolah. Kemudian yang untuk mewujudkan sikap itu, kalau misalnya sudah ada penentuan sikap tak untuk berubah, untuk menjalankan visi, apa yang mau kita lakukan? Istilahnya itu adalah prakarsa perubahan tak. Apa pemikiran tak yang akan kita curahkan di dalam tindakan tak pelayanan murid sekolah sebagai wujud partisipasi tak terhadap SMP Negeri 12 ini. Nah, saya kira itu yang menjadi poin utama dari kenapa ada visi. Ya, jadi kita menuangkan ide tadi, berarti kita tahu apa yang mau dilakukan. Kita sudah tahu apa yang mau dilakukan. Jadi mungkin di sesi nanti akan diatur juga Pak, nanti di komunitas belajar bagaimana membuat prakarsa perubahan setiap guru mata pelajaran sehingga nanti mereka menjadi perubahan sekolah yang membudaya Pak. Iya, saya kira seperti itu. Saya bacakan saja untuk sebagai karena waktu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangannya? Kapan?
Ya, berdasarkan apa yang dikatakan tadi oleh Pak Haji selaku pengajar praktik, saya selaku peserta pelatihan program guru pendidikan guru bergerak, bahwa beliau memberikan saran kepada kami dan di dalam membuat visi pribadi serta prakarsa perubahan. Ini adalah contoh prakarsa perubahan yang saya buat. Saya perlihatkan saja contohnya, sepintas saja. Ini merupakan kajian tugas saya, demonstrasi konseptual dari modul 1.3 sisi F3 Bapak. Lalu mana sudutnya? Ya. Pelajaran tersebut membuat satu prakarsa perubahan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip perubahan yang menggunakan ini tadi. Menggunakan ini. Ini ada prinsip penyusunan, prosedur penyusunan prakarsa perubahan dengan menggunakan metode ATAP. Apa itu ATAP? Nah, bisa berawal dari aset, kekuatan aset, kemudian tantangan, tahapan aksi dan pembelajaran apa yang diperoleh. Nah, itu ada tahapannya. Kemudian dimensi problem Pancasila apa yang mau dicapai di dalam prakarsa yang kita buat. Ya. Nah, seperti ini contohnya meningkatkan motivasi siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini belum saya lakukan. Mungkin nanti dilihat di sini akan saya lakukan karena 2 minggu dari sekarang akan saya pelajari tentang modul yang bahas pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini suatu langkah maju. Ya. Bagaimana untuk melakukannya itu? Dilakukanlah dengan tahapan baca, yaitu buat pertanyaan utama. Nah, ini membuat pertanyaan, banyak pertanyaan. Ada bagaimana penyelidikannya atau tindakan apa yang dilakukan untuk menjawab itu. Misal, apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui gaya belajar? Nah, tentu mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik tentang gaya belajar siswa. Ya, seperti itu. Jadi kita memunculkan permasalahan sebenarnya, meskipun sebenarnya wajib dibaca itu adalah berbasis aset atau kekuatan, tetapi tidak apa-apa. Kelemahan itu kita identifikasi, tapi kita rubah menjadi kalimat positif. Ya, kita menjadi kalimat positif. Misalnya siswa malas. Nah, jadi kita akan memberikan motivasi, meningkatkan apalagi melibatkan minat siswa untuk belajar bahasa Indonesia misalnya. Bagaimana caranya? Nah, itu yang disusun rumusannya seperti ini tadi. Kemudian ambil pelajaran. Saya hanya sepintas saja karena waktu. Nah, menjabarkan rencana. Jadi di sini sudah ada penjabarannya, sudah terjadwal. Sebagaimana apa tadi pertanyaannya itu, bagaimana mewujudkan visi. Jadi ada rancangannya setiap guru sehingga tidak lari dari visi kita, apa yang kita akan selaku guru. Iya. Nah, ini atur yang terakhir adalah atur eksekusi. Apa yang dilakukan untuk melanjutkan itu dan bagaimana usaha kita untuk apalagi tercapainya program atau perubahan yang kita prakarsa perubahan yang kita gagas itu. Caranya dengan misal mengajak kepala sekolah untuk berkomunikasi bersama dengan guru, melakukan observasi dan kolaborasi terhadap pembelajaran yang dilakukan di kelas. Observasi kelas, kemudian membuat daftar pemantauan atau supervisi kelas. Nah, itu dilakukan oleh atasan. Kemudian melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Saya kira kalau itu dilakukan berarti kita sudah membuat suatu perubahan, mengubah